Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Nining. Video kali ini aku mau bahas tentang pembahasan soal Olimpiade Seleksi Provinsi Geografi SMA tahun 2016. Di video yang sudah cukup lama ya, OSP Geografi tahun 2016 itu udah pernah aku bahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Kali ini kita coba lanjut ke soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Oke, langsung aja. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Soal nomor 11, akhir-akhir ini terjadi gejolak perekonomian global yang penyebab utamanya adalah A. Perang Teluk, B. Jatuhnya harga minyak, C. Naiknya harga daging sapi, D. Harga dolar AS tidak stabil, E. Harga saham naik turun. Oke, jadi jawaban yang paling sesuai untuk perekonomian global yang saat ini menjadi fenomena yang paling bergejolak waktu tahun 2016 ya, ini ceritanya tahun 2016, itu karena jatuhnya harga minyak. Soal nomor 12, apabila kereta cepat terlaksana, maka konsep pengembangan wilayah yang terjadi adalah A. Agropolitan, B. Cosmopolitan, C. Growth Pole, Growth Center, D. Equality Development, E. Central Place. Untuk option jawaban seperti ini, ada yang sudah pernah tahu nggak apa aja arti dari masing-masing option jawaban tersebut? Nah, di sini kan pertanyaannya konsep pengembangan wilayah, berarti ini materi di kelas 3. Pada tahun 2016, konsep wilayah itu masuk ke materi kelas 3. Adalah kota yang pengembangan wilayahnya itu lebih ke bagian agraris. Maksudnya itu untuk perekonomiannya itu mereka berkembang secara bidang ekonomi agraris, jadi bercocok tanam, tapi bukan berarti mereka itu desa, tidak. Jadi kota tersebut sumber utamanya itu berdekatan dengan wilayah pertanian. Kemudian cosmopolitan ini sama dengan kota yang gaya hidupnya itu tinggi. Nah, jadi di kota kosmopolitan, wilayah yang mempunyai gaya hidup tinggi seperti kota metropolis, megapolis, dan biasanya ini merupakan daerah-daerah ibu kota suatu negara. Kemudian growth pole sama growth center ini merupakan arti dari kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Kemudian equality development ini artinya perkembangan kesetaraan, dan central place itu sama dengan pusat pertumbuhan. Nah, apa bedanya central place sama growth center? Kalau growth center itu dia pusat pertumbuhan, sedangkan central place ini juga pusat pertumbuhan. Tapi central place ini dia lebih ke inti kota. Tapi ada juga kalau misalnya dimasukkan ke dalam jenis-jenis itu, ada satu jenis teori yang teori central place dari Christaller. Nah, itu merupakan option yang mengarah ke teori tersebut. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Jadi kita ambil konsep pengembangan wilayah untuk kereta cepat ini pasti paling terlaksana untuk daerah-daerah yang sudah berkembang pusat pertumbuhannya. Soal nomor 13, banyak sekali masalah pembangunan pulau-pulau kecil, perbatasan, pantai, dan sebagainya yang dialami Indonesia karena Indonesia adalah A. Negara besar, B. Negara militer, C. Negara demokrasi, D. Negara berkembang, E. Negara maritim. Kalau untuk kata kuncinya, kayaknya di sini kita sudah melihat kata-kata pulau-pulau kecil, dan seperti yang kita sudah ketahui, Indonesia ini merupakan negara maritim.
Makanya pembangunan di Indonesia ini masih belum mencapai titik sempurna, karena setiap wilayah di Indonesia itu dibatasi oleh lautan yang menjadikan itu pekerjaan atau PR bagi pemerintah. Dengan negara seluas kita ya, lautan juga luas, daratan luas, pulau-pulau banyak, bahkan puluhan ribu pulau kecil, yang menjadikan masalah utama di Indonesia itu adalah masalah pembangunan suatu wilayah gitu. Jadi jawaban soal nomor 13E. Soal nomor 14, pada tahun 1976 John Friedman mencetuskan gagasan pengembangan wilayah sebagai counter terhadap pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di pusat-pusat. Konsep tersebut adalah A. Growth Center, B. Agropolitan, C. Growth Pole, D. Trickling Down, E. Bottom Up. Oke, coba kita lihat di sini. Teori perkembangan wilayah itu ada 11 teori populer. Jadi teori-teori lainnya itu cukup banyak. Banyak geografiwan yang mencetuskan bagaimana sebuah wilayah itu bisa berkembang, tapi yang paling populer di seluruh dunia atau yang kita ambil untuk kita pelajari saat ini itu ada 11 teori yang sering keluar di pembahasan sekolah ya. Yang pertama, teori Keynes. Nah, jadi teori Keynes ini menyatakan bahwa peningkatan konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Jadi semakin banyak konsumsi, istilahnya semakin banyak kebutuhan, itu kita membutuhkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya daerah yang menganut teori Keynes ini sudah pasti suatu wilayah yang perekonomiannya sudah maju, kemudian tempat produksinya juga sudah banyak, sehingga bisa cocok dengan teori Keynes untuk membuat wilayah tersebut lebih berkembang. Yang kedua ada teori neoklasik dari Robert Solow. Nah, di sini Solow menyatakan teori ekonomi yang salah satu komponen produksi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah antara lain modal, tenaga kerja, dan teknologi. Jadi perkembangan wilayah itu dia didukung oleh 3 unsur. Ada modal, ada tenaga kerja, dan ada teknologi. Yang ketiga, teori inter dan intrawilayah oleh Myrdal. Teori ini menjelaskan adanya istilah. Jadi di dalam teori Myrdal ini, dia ada 2 faktor, yaitu Beckwith effect sama spread effect. Apa itu Beckwith effect sama spread effect? Beckwith effect ini merupakan pembangunan di daerah maju akan menghambat pembangunan di daerah belakangnya. Jadi intinya pemerintahan itu hanya berpusat pada daerah yang sudah berkembang. Jadi kalau ada suatu wilayah yang sudah berkembang, ya wilayah tersebut terus-menerus yang akan di-upgrade, sedangkan wilayah sekitarnya itu agak kurang diperhatikan. Sedangkan spread effect ini dia menunjukkan dampak yang menguntungkan dari daerah makmur terhadap daerah yang kurang makmur. Kebalikannya dari Beckwith effect ini, kalau spread effect ini ada suatu wilayah yang sudah berkembang, itu akan mempengaruhi wilayah-wilayah sekitarnya sehingga memberikan keuntungan untuk wilayah-wilayah tetangganya tersebut. Jadi kalau kita lihat dari 2 hal ini, 2 istilah dalam teori Myrdal, yang paling menguntungkan itu adalah spread effect. Sedangkan Beckwith effect ini sering kita lihat di negara berkembang, itu banyak wilayah-wilayah dengan Beckwith effect ya, karena kebanyakan wilayah yang dikembangkan hanya pada satu titik saja. Yang keempat ada teori lokasi pusat atau central place dari Walter Christaller. Nah, teori Christaller yang paling terkenal ini menyatakan bahwa daerah yang penyebaran penduduknya dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam dan fasilitasnya, maka akan terbentuk kesamaan jarak
antara satu pusat pemukiman dengan pusat pemukiman lainnya. Jadi kalau menurut Christaller ini sendiri, suatu wilayah itu perkembangannya itu terlihat dari bentang alamnya. Jadi daerah yang berbentuk datar, kemudian jumlah penduduknya itu seimbang, itu akan mempengaruhi wilayah tersebut untuk lebih berkembang. Biasanya untuk teori Christaller ini dia ada lagi penjelasan lainnya, tapi di sini kita fokus pada intinya saja ya. Nanti saya bakalan buat satu pembahasan khusus yang memang menjelaskan tentang teori Christaller. Yang kelima, teori trickle down effect dari Hirschman. Nah, Hirschman ini menyatakan bahwa bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah negara. Jadi semakin maju negara itu akan semakin tumbuh wilayah tersebut, akan semakin maju negaranya. Kemudian yang keenam, teori von Thunen. Ini lebih ke pendapatnya bahwa suatu pola produksi pertanian berhubungan dengan pola tata guna lahan di wilayah sekitar pasar atau kota. Agak sama dengan agropolitan tadi ya. Kemudian yang ketujuh, teori biaya lokasi minimum oleh Weber menyatakan lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Kalau Weber ini, dia ini lebih ke pembangunan produksi ya, perekonomian sebenarnya. Ya lebih ke lokasi industri. Jadi kalau misalnya kita ingin mendirikan sebuah industri, kita harus memperhatikan keuntungan yang kita dapat gitu. Kalau misalnya kita mau bangun toko kue, ya itu harus dekat dengan pasar. Kenapa? Karena kan kue itu dia cepat, masa expirednya itu kan lebih cepat ya dibandingkan bahan lainnya. Beda dengan industri semen. Kalau industri semen nggak bisa dibangun di tengah kota atau dekat dengan konsumen, dia harus dekat dengan bahan baku gitu, karena keuntungannya bahan bakunya kan lebih berat daripada semen itu sendiri. Apa bahan baku semen? Batu kapur. Yang kedelapan, teori pendekatan pasar oleh Lodge. Nah, teori dari Tuan Lodge ini menyimpulkan bahwa sisi permintaan atau pasar yang mana lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Nah, kalau menurut Lodge itu posisi toko itu yang paling mempengaruhi. Toko di dekat jalan sama toko yang agak masuk ke gang itu sangat mempengaruhi kedatangan konsumen. Yang kesembilan, teori agropolitan dari Friedman. Jadi teori Friedman ini disebut juga sebagai teori agropolitan atau lebih ke agraris ya, menyimpulkan bahwa daerah inti akan memberikan dampak pada daerah pinggiran atau sekitarnya dan akan mengurangi perbedaan dalam pembangunan, atau daerah inti mempengaruhi daerah pinggiran yang menyebabkan ketimpangan. Ini maksudnya sebuah kota itu akan memberikan perbedaan yang drastis gitu, kota dengan desa. Nah, ini masuk ke teori agropolitan. Maksudnya kalau daerah kota itu dia akan memperlihatkan bentuk perkembangan wilayah yang lebih maju, sedangkan daerah desanya itu pasti dipengaruhi oleh kota tersebut. Kemudian perkembangan wilayahnya pasti agak sedikit lambat. Kenapa saya katakan di sini agropolitan Friedman ini juga agak mendekati ke bagian agraris, yaitu karena ada hubungan antara desa dan kota. Yang ke-10 ada teori dari Insinyur Sutami dari Indonesia, mengungkapkan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi saat akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Jadi fasilitas, infrastruktur, keadaan wilayah, bangunan segala macam itu paling mempercepat pembangunan wilayah. Jadi kalau contoh lah, kalau suatu wilayah itu
jalannya itu, akses transportasinya itu bagus, sudah pasti wilayah tersebut akan lebih terbuka, lebih maju dibandingkan daerah yang tidak punya akses transportasi. Nomor 11, teori kutub pertumbuhan dari Perox. Perox menyatakan bahwa pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan di seluruh ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Jadi mereka lebih fokus. Kalau Perox ini menyatakan jangan samaratakan, tapi majukan daerah-daerah khusus saja. Kalau Perox ini lebih contoh ke teori inti kota gitu ya, teori perkembangan kota. Jadi mereka hanya fokus pada beberapa titik yang memang akan memberikan keuntungan atau memajukan suatu wilayah tersebut. Nah, jadi 11 teori ini merupakan bagian dari teori perkembangan wilayah. Kita balik lagi ke soal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah teori yang dicantumkan atau dicetuskan oleh John Friedman. Jadi jawabannya adalah teori agropolitan. Soal nomor 15. Ciri-ciri suatu bencana alam adalah sebagai berikut, kecuali A. kejadiannya rutin, B. merupakan gejala alam, C. bersifat sementara, D. kejadiannya mendadak, E. menimbulkan korban dan atau harta manusia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kejadiannya rutin. Mana ada bencana alam yang sering terjadi ya, maksudnya nauzubillah ya, kita tuh jangan meminta yang seperti ini. Jadi kalau misalnya bencana alam itu sudah pasti bukan segala sesuatu yang terjadi secara terus-menerus atau rutin. Kalau rutin itu jadinya jatuhnya bukan bencana alam, tapi sebuah budaya atau kebiasaan. Nomor 16, pada suatu wilayah yang merupakan kawasan rawan gempa bumi, wilayah yang relatif lebih aman adalah A. pada lereng bukit, B. pada dataran aluvial, C. pada wilayah yang terbentuk pada batuan dasar, D. pada wilayah dengan kelurusan morfologi, E. pada wilayah bantaran sungai. Jawaban yang paling sesuai adalah pada wilayah yang terbentuk pada batuan dasar. Karena kalau misalnya kita atau penduduk yang tinggal di daerah lereng, kemudian dataran aluvial itu dataran dekat pantai gitu ya, pada wilayah dengan kelurusan, daerah-daerah patahan, pada wilayah bantaran sungai, itu sangat-sangat tidak aman karena akan menimbulkan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kawasannya itu batuannya dasar, kemudian daerah datar lagi ya. Oke, nomor 18. Contoh pegunungan Kars dengan lereng-lereng vertikal tinggi atau Kars Manara adalah, kalau di Indonesia itu jawabannya ada di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Nomor 19, pada aliran sungai Trellis menunjukkan morfologi yang dikontrol oleh A. gunung api muda, B. kubah yang tererosi, C. perbukitan lipatan, D. dataran aluvial, E. lereng sesar. Untuk ini jawabannya apa? Sepertinya saya pernah membahas tentang pola aliran sungai ya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek, mungkin karena di setiap tahun soal olimpiade itu pasti ada satu soal tentang sungai. Nah, di sini sungai pola Trellis itu merupakan bentuk morfologi perbukitan lipatan. Terakhir, konservasi sumber daya air diantaranya dengan cara A. mendaur ulang air limbah, B. penggunaan air menjadi tenaga listrik, C. penggunaan air untuk kehidupan sehari-hari, D. menggunakan sumur bor untuk keperluan rumah tangga dan industri, E. pembangunan kolam renang ukuran olimpiade di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Konservasi air itu berarti kita masuk ke dalam sebuah upaya memelihara keberadaan air untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi orang-orang yang suka menghambur-hamburkan air itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memakai prinsip konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air. Nah, di sini yang paling sesuai itu adalah mendaur ulang air limbah
Ini yang merupakan option yang paling sesuai untuk menjaga sumber daya air. Oke, terima kasih sudah menonton video. Terima kasih sudah menonton video dari Ruang Nining. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.